semuanya, naik sendiri-sendiri, turun sendiri-sendiri ya. Setan tidak suka memang ini. Oh, ini nih masih ada nih, alhamdulillah. Masih ada nih, masih ada. Accept. Akhimoto accept. Naikin semua. Kok semua? Maksudnya yang tadi. Kok malah si setan nih? Jadi teman-teman kalau mau naikin tuh semua tuh di atas moderator ya, bukan cuma hostnya. Jadi kalian teriakin di atas moderator. Oh, siapa tuh ngeludah di live? Jorok amat lu. Siapa? Oh, mana sih Bang Anzi? Oh, itu ada. Udah ada. Yuk lanjut. Lanjut Ustaz. Ya. Ustaz lanjut. Kurang siapa ini? Satu. Oh ini Ibrani berapa tadi? Bentar. Aku sisain satu. Aku kira sisain satu udah jebak Zoom mah. Ya udah. Corona ada berhenti live. Ya sudah. Makassar udah 3:30. Sini jam 3.14 Bang Andi. Iya bentar, Makassar udah lewat 1 jam. Terusin. Sama Mbak Cebi sama. Dibaca Ibrani tadi. Ibrani berapa? 11? Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3. Istilah Rasul dan Imam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan. Ibrani 7. 7 kali Ibrani 7 saya salah, mohon maaf. Nomor 3. Iya, Ibrani 7 nomor 3 boleh, dari nomor 1 juga boleh, biar lebih pas dari nomor 1. Ibrani 7. Ya, dari ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadikan iman sampai selama-lamanya. Oke. Mana lebih hebat, Yesus atau Melkisedek? Melkisedek lah. Coba, mana lebih hebat, Melkisedek atau Yesus? Yesus masih punya ibu. Kalau alasannya menuhankan Yesus karena Yesus terlahir dari perawan suci Maria, Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Ayo pindah nuhankan Melkisedek, lebih hebat dia. Gimana, Mbak? Gimana sis? Nggak pakai perawan tuh Melkisedek? Iya sih. Kalau Melki Guslo ada. Tapi kalau saya nanti kasih data, saya yakin berhenti lo jadi Kristen kalau nanti saya yang kasih. Bagaimana, Mbak? Iya, ini Melkisedek. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Karena gini, ya sebenarnya yang terlahir secara tidak lazim, ya itu bukan cuma Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Coba buka Yohanes 1 ayat 13. Ya, sambil membuka saya kasih keterangan. Itu artinya adalah Tuhan itu maha kuasa.
dia itu bisa menjadikan manusia dengan berbagai macam cara. Jangankan hanya lewat seorang perempuan perawan suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Bahkan dari tulang Tuhan bisa menghadirkan manusia. Siapa? Hawa. Betul? Iya. Tanpa adanya seorang laki-laki dan perempuan, Tuhan mampu menghadirkan manusia, menjadikan manusia. Siapa? Adam dan Melkisedek. Tanpa sel telur, Tuhan juga bisa menghadirkan manusia. Yang seharusnya secara logis perempuan yang mandul itu tidak bisa punya anak. Tapi Tuhan mau perempuan mandul punya anak. Contohnya siapa? Sarah. Anaknya Ishak itu dari perempuan mandul. Satu lagi siapa? Yohanes Pembaptis. Elizabeth, dia perempuan mandul. Tapi Tuhan berkehendak dia punya anak. Nah, posisinya Yesus dan Ishak juga Yohanes Pembaptis itu sama. Cuma perbedaannya, kalau Maria itu tanpa dibuahi sperma, ya. Nah, kalau Elizabeth tanpa sel telur. Begitu juga Sarah, tanpa sel telur bisa lahir manusia namanya Ishak dan Yohanes Pembaptis. Tanpa sperma bisa lahir manusia namanya Yesus. Jadi semuanya itu diadakan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan melakukan segala sesuatu melalui perantara manusia. Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Jadi yang harusnya kita berpikirnya gini deh, yang ada harus pahami adalah jangan ada kagum sama ciptaannya, harusnya berpikir yang benar adalah ada kagum sama penciptanya itu loh. Karena ciptaannya itu hanya dijadikan perantara bahwa Tuhan itu ada. Nih saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini hanya perantara saja untuk menunjukkan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yesus itu ada yang mengutus, bukan Yesus sendiri yang Tuhan itu. Jadi seharusnya yang benar adalah yang disembah itu yang menjadikan keajaiban, bukan perantara terjadinya keajaiban seperti Yesus. Begitu Mbak. Yang lainnya monggo silakan. Ntar kalau udah mau syahadat kasih tahu ya sis sama ibunya. Di surga bareng-bareng enak loh, daripada jadi nggak kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya kasih satu data. Izin ya, satu aja saya untuk Mbak ini. Kalau Mbak ini berani, kan Anda Kristen nih, kalau berani baca satu data dari Bible di tempat umum, gedein suaranya, saya kasih 1 juta. Berani Mbak? Data Bible Anda baca keras-keras di tempat umum? Yang enggak. Berani saya kasih datanya? Benar, saya keluarin duit saya 1 juta, tapi yang penting baca keras-keras di pasar. Berani Mbak? Baca apa? Oke. Amsal 7 aja deh yang pendek. Amsal 7 18-19 itu aja. Coba baca Mbak. Amsal. Iya. Satu doang. Kalau berani besok Mbak besok ke pasar, gedein, rekam suaranya, gede, saya transfer, benar.
6,7. 18-19. Lumayan buat beli mukena. Ini mama saya juga kebetulan dengerin juga nih. Ini juga tumben mama saya baru mau dengerin, biasanya nggak mau. Coba dong. Tekor nih saya 1 juta nih. 19 ya. Ya 18-19 tekor gue nih. Mudah-mudahan ini 3 orang mudah-mudahan bisa langsung Islam semua nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang di perjalanan jauh. Mbak berani nggak baca ini di pasar gede suaranya? Teriak. Hah? Itu maksudnya gimana? Ya itu ngajak orang birahi sampai pagi. Berselingkuh. Oh iya ya. Cara suami. Terus ini maksudnya gimana ditulis di sini? Ya, itu kan kalau masih Anda Kristen, Anda yang punya itu. Berarti Anda boleh baca dong, masa malu baca di tempat umum? Ini ada sifat. Jadi kitab ini banyak kitab yang nggak asli. Oh, 3 juta katanya Mbak. Tak ada yang nambah di bawah tuh. 3 juta lumayan loh. Buat beli mukena sama sajadah. Malah. Berani nggak Mbak baca itu di pasar? Kita beresin aja dulu soal ketuhanan itu loh. Kita beresin aja dulu soal ketuhanan, baru yang lainnya. Lanjut Pak De. Ya gimana Mbak? Masih percaya Yesus Tuhan? Coba deh jawab, nggak apa-apa deh jawab aja deh. Kalau misalnya adik belum percaya nggak apa-apa, ada ngomong aja coba. Ya nggak apa-apa, nggak percaya. Masih percaya nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan lagi. Itu kalau memang kurang referensinya biar dibacakan lagi sama teman-teman di sini gitu loh. Ayo nggak apa-apa. Masih ini sih ya, masih ya kayak apa sih namanya tuh? Bingung ya. Biar tuntas gitu loh deh. Ya wajar Mbak Anda seperti itu karena didoktrin dari kecil dan itu sudah masuk ke tulang sumsum Anda, jadi susah untuk dihilangkan. Tetapi kalau Anda ingin menghilangkan itu semua, gunakan akal sehat Anda. Apakah saya harus berdoa kepada orang yang berdoa? Apakah saya harus menyembah orang yang menyembah? Kenapa nggak nyembah saya aja Mbak? Saya nyembah Tuhan, nyembah saya juga boleh kok. Mau? Ya, Yesus kan jelas tadi kan, dia berdoa, dia punya Tuhan, masih juga mau dituhankan. Kenapa Anda tidak menuhankan yang maha, yang tidak pernah tergantung kepada sesuatu? Coba. Yesus masih bergantung, dia masih lapar. Bagaimana dia bisa dikatakan Tuhan kalau musim buah saja tidak tahu? Mau tahu ayatnya? Yesus nggak tahu musim buah. Apa itu? Mana? Markus 11. Markus 11 dari ayat 12. Coba dari ayat 12 dibaca. Markus 11 ayat 12. Iya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 12 sampai berapa tadi, Pak? Sampai 13. Oh. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tahu musim buah enggak tuh? Artinya tahu gak adik? Nah itu artinya nggak ngerti. Ya maksudnya gini, bahwa kalau dia Tuhan harusnya dia tahu, ngerti gak deh? Di situ ada pohon ara berbuah, masa dia nggak tahu? Itu loh maksudnya dari poin ini gitu loh. Ya, di situ bahkan ditambahi sebab memang bukan musim buah ara. Nah, ketika tidak sedang musim buah ara, bagaimana mungkin dia mencari buah ara? Berarti dia di sini tidak tahu musim buah, kan?
Masa Tuhan nggak tahu musim buah? Apa masa Tuhan lapar nih gimana sih? Keesokan harinya keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Loh kok Tuhan nggak tahu musim buah? Gimana? Tuhan nggak tahu ya. Coba dibikin aja itu. Masa Tuhan nggak tahu? Gimana coba? Kan lucu deh. Kalau misalnya Izin satu data. Sebentar Bu Rama, sebentar jangan ditambahin dulu Bu Rama. Biar dia mikir dulu di sini Bu Rama. Gimana Mbak? Masih yakin Yesus Tuhan? kelewatan ada kalau masih hidup Masih yakin Yesus Tuhan? Udah bingung harus ngomong apa lagi sama Ade. Masya Allah sedih ya. Nah, terguncang. Masih yakin Yesus Tuhan? Ayo, kalau Anda mikir mau menggunakan akal sehat Anda, saya yakin Anda nggak percaya Yesus Tuhan. Anda diberi akal oleh Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya pakai modal iman saja. Beriman itu harus pakai akal. Ya, iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman itu pincang, jadinya ateis. Jadi akal dan iman harus seiring sejalan. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal itu dipakai. Tuh mah dengerin mah kurang apa lagi mah. Pertama Mbak, yang perlu Anda ketahui, ketika Anda menjadi Muslim, Anda tidak meninggalkan Yesus. Justru Anda sangat mencintai Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu rukun iman di dalam Islam adalah harus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Wajib. Kalau orang Muslim tidak percaya Yesus utusan Tuhan, dia bukan Muslim. Kalau Muslim tidak percaya Yesus bisa melakukan keajaiban atas izin Allah, dia bukan Muslim. Jadi ketika Anda jadi Muslim, jangan takut meninggalkan Yesus. Justru Anda menjadi pengikut Yesus yang setia. Ya, Yesus sujud, Muslim sujud. Yesus puasa, Muslim puasa. Yesus mati di kafani, Muslim mati di kafani. Yesus tidak makan babi, Muslim tidak makan babi. Yesus menuhankan satu Tuhan, Muslim menuhankan satu Tuhan. Kenapa Anda justru menyembah Yesus? Monggo, silakan. Satu data aja ya, izin ya, Pak D. Ya, Bro. Silakan Bunda. Para Rasul 3:13 coba tolong dibuka. Bisa Para Rasul 3:13. Iya. 3:13 Bang. Kisah para Rasul apa sih? Ayat berapa? 3:13. 3:13 kisah para Rasul. Insya Allah saking sayangnya sama adiknya ya. Iya, soalnya ada mama saya juga. Ini kita kan lagi triantri ini 3 non muslim, 3 muslim. Jadi yang 3 kita ikut bapak, yang 3 ikut ibu gitu loh. Kebetulan yang 3 ini juga ini lagi pada dengerin, cuman mereka nggak mau ngomong juga aja. Mantap. Ya. Kisah para Rasul 3 ayat 33. 13 Mbak. Para Rasul 13. 3:13. Gimana sih, Mas? 3:13 kisah para Rasul. Sudah dapat? Belum. Kisah para Rasul 3. Oh, 13. Hmm? Allah Abraham
Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba, Mbak. Ya, kalau hamba ya gimana mungkin dia Tuhan? Silakan direnungkan, Mbak, ya, saudara-saudara. Itu paralelnya dengan Yohanes 13 ayat 16. Coba Berapa? Yohanes 13 16. Yohanes 13, 16. Ya, Yohanes 13 ayat 16. Greg, dengerin Greg. Ya kan, terbukti semua di sini kan Greg? Yohanes 13 ayat 16. Coba dibacakan. Jadi kita nggak debat kusir, jadi ada ayatnya Greg. By data. Iya, ini by data nih. Coba dibacakan ayatnya, sudah ketemu? Yohanes 13 ayat 16. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, itu dia. Yesus tadi hamba bukan? Mungkinkah hamba itu adalah Tuhan? Hamba adalah Tuhan bukan? Oh, bukan. Nah, itu Yesus ngomong sendiri. Yesus seorang hamba. Sementara menurut Anda Yesus itu Tuhan. Apakah hamba dan Tuhan itu sama? Beda. Beda. Nah, disinilah seharusnya Anda sadar, Anda sedang menuhankan hamba, bukan menuhankan Tuhan. Ya, monggo yang lainnya lanjut. Satu aja, Mbak, ini analogi. Makhluk yang bergantung kepada Tuhan atau Tuhan yang digantung oleh makhluk, yang mana, Mbak? Makhluk bergantung pada Tuhan. Makhluk bergantung kepada Tuhan atau Tuhan digantung oleh makhluk? Makhluk bergantung pada Tuhan. Terus yang digantung di salib siapa ya? Gimana tuh, Mbak? Sederhana tapi nikmat, Mbak. Dengerin deh, coba deh. Aduh, adik kalau masih kecil akramah sih deh. Kalau masih nggak ngerti juga sih deh. Sederhana loh, buka akal sehat, Mbak. Dapat satu lagi, Mbak. Dipikirin aja nanti sebelum tidur. Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Tuhan yang merawat manusia, no? Terus yang dirawat Maria siapa dari kecil? Yang dirawat apa? Yang dirawat oleh Maria siapa dari kecil? Tuhan kan ya, Yesus kan? Masa Tuhan dirawat oleh manusia itu maksudnya. Oh. Gimana tuh? Bilang aja, Mbak. Iya juga Ketawa sih. dia. Ya udah, standby saya, Ustaz Alif, lanjut. Makasih Bang. Bukan, ya kan tinggal dijawab aja. Iya juga sih gitu kan. Sebenarnya kan sederhana juga jawabannya. Iya, dia cuma senyum doang nggak mau jawab ini Bang. Senyum aja Bang. Waktu dia senyum juga nggak mau jawab. Dijawab, mikir itu aja sih. Soalnya ini udah 30 tahun doktrin gereja sama doktrinnya terlihat tadi belum pernah baca kitab, pakai saya paksa hari ini buat buka Injil. Ya, apalagi kalau diperkuat ayat-ayat tadi yang dipaparkan oleh saudara kita, itu sangat jelas tertulis ya di dalam Bible sendiri. Kata sang pencipta ya, kata sang pencipta alam semesta yang Yesus sebut sebagai Bapa, dia berfirman menyebut Yesus itu tertulis di Matius 12:18. Di situ bunyinya adalah, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi Tuhan itu berfirman, menyebut Yesus itu sebagai hambaku. Sebenarnya di sini sudah jelas, bahkan di dalam perikopnya ya, saya bukain deh. Semoga
Amin bang, ya bang, bukain bang. Ini udah mulai gemeter nih bukan doang. Ya, nih, coba kita sebelum ke ayat ini kita kawan Kristen sendiri ya. Ini dari perikop saja di sini tertulis Yesus hamba Tuhan. Ini perikopnya. Bener nggak ini? Mungkin di situ ada kitabnya, ada judul perikopnya, sama nggak? Disebut Yesus hamba Tuhan. Padahal ada kata hamba, ada kata Tuhan. Jelas ini posisi yang berbeda. Tadi di Yohanes 13 sudah dikatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, kalau kitab Anda sudah mengatakan Yesus hamba Tuhan, udah jelas di sini posisi yang berbeda. Ada hamba yang posisinya di bawah, ada Tuhan posisinya yang maha tinggi. Makanya di sini dikatakan bunyinya, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih. Ini Tuhan berfirman kepada Yesus bahwa hambaku yang kupilih. Yesus itu kata Tuhan disebut hambaku. Kan gitu, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Maka jelas di sini adalah Yesus hamba Tuhan. Kalau kawan-kawan Kristen menuhankan hamba Tuhan, sementara hamba Tuhan ini juga bertuhan, yaitu yang Yesus sebut sebagai Bapa. Makanya di dalam Matius 11 di sini kan dikatakan yang Tuhan semesta itu kan nih kata Yesus, ini pernyataan Yesus pada waktu Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Dan Yesus posisinya sebagai hamba, dan hamba ini sedang bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana tadi di Matius 12-nya bahwa kata Tuhan, itulah hambaku yang kupilih. Maka salah paham, salah posisi ketika kawan-kawan Kristen menuhankan hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu posisinya adalah seorang hamba yang bertuhan kepada Tuhan gitu loh. Tetapi kawan-kawan malah menuhankan hamba Tuhan. Nah, itu terjadi kesalahpahaman dari kawan-kawan Kristen dalam hal ketuhanan. Betul bang, masuk sekali bang. Tuh Greg, dengerin Greg. Masih percaya Yesus Tuhan? Jujur aja. Kalau masih percaya, apa yang membuat Anda percaya Yesus Tuhan? Ungkapkan saja. Ungkapkan saja. Jadi kalau masih nggak percaya juga, saya keluar ganti baju nih bang. Gimana ya? Bingung loh aku tuh. Beneran loh, aku bingung nih. Apalagi deh, bingung deh. Enggak, mungkin gini permasalahannya, buat dari saudara Bang Anjir ini ya, yang dari Kristen ini sering dipelajari atau dipahami dan diteliti nggak di gereja atau di sekolahnya atau di komunitasnya gitu, bahwa Yesus itu ternyata hamba Tuhan, dia itu juga bersyukurnya kepada Tuhan, dan dia mengabdi kepada Tuhan. Itu dipelajari, sering dapat pencerahan nggak di gerejanya gitu? Di gereja dia nyanyi, baru ditarik perpuluhan ya pulang. Enggak, ini biar dijawab dia Bang Andi, biar jujur dia. Pernah dipelajari enggak? Enggak. Nah, itu dia disembunyikan Nah, itu dia. kayak gitu. Coba itu disampaikan di gereja, Yesus itu hamba Tuhan. Berani nggak pendeta ngomong begitu? Hancur perpuluhan. Kira-kira berani nggak pendeta ngomong Yesus hamba Tuhan? Baru mati. Bubar orang di gereja Mbak kalau itu disampaikan Mbak. Coba mah jawab mah, mama jangan diem aja mah. Tapi mama kalau mau protes sekarang. Ya, silahkan bertanya kalau mau bertanya, Bunda. Apa yang ditanyakan? Atau mau kita tunjukkan mukjizat Al-Quran? Nanti aja Bang, jangan ke situ dulu Bang. Tiga. 1 + 1 = 1, 3 Mbak. Saya udah jawab. Nah itu kalau di Kristen begitu tuh bang. Tadi kan Mbak nanya, dalam hati gue denger, ya gue jawab 3. Silakan Mbak, apa yang mau ini? Yang mau disampaikan lagi? Buktikan Yesus Tuhan, coba.
Ya belum ada sih. Nah, Ya mungkin apa ya namanya ya? Ya mungkin setelah ini aku bakal pelajari lagi lah Injil-Injil yang di ini, yang di dalamnya. Apa lagi dipelajari? Bukan, maksudnya kan biar lebih kayak apa ya itu namanya, meyakinkan banget gitu loh. Ya kan kalau sekarang kan kayak masih bingung ya. Yang bikin ada bingung apa? Apa namanya? Ya kan karena gini loh. Yang ngomong bukan mereka. Mbak ditanya anak kecil nih Mbak, terakhir dari saya Mbak, kalau anak kecil nanya Mbak, misalnya Mbak, Tuhan Mbak berapa? Dijawab berapa Tuhan Mbak? Satu. Namanya siapa? Ya nggak ada. Pusing. Itu nggak ada. Nggak ada kok, nggak ada sih Mbak Jo. Nggak ada kok, nama Tuhan nggak ada. Ya Tuhan kan. Ya Tuhan itu ada namanya Mbak. Yesus, kamu tadi Yesus kan? Iya ya. Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Bukan tetangganya Tuhan. Iya Tuhan. Ya ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan Mbak. Ya enggak, satu. Terus kalau satu siapa? Bapak atau Yesus? Bapak. Kalau Bapak berarti Yesus bukan Tuhan. Sederhana loh Mbak. Sederhana kan? Udah cukup Ya itulah. Kenapa Mbak? coba Mbak ganti nanya ke kita, Tuhanmu siapa namanya gitu. Gimana? Ganti nanya ke Islam, Tuhanmu siapa namanya gitu. Iya, Tuhanmu siapa namanya?